Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke Tommy Live DM. Mari belajar fisika dengan asik. Pada kesempatan kali ini, Mas akan memberitahukan gimana caranya menyelesaikan soal-soal momentum dan impuls, baik dengan menggunakan cara manual atau cara cepat. Langsung saja, yang pertama, dua buah bola A dan B bermassa masing-masing 3 kg dan 2 kg. MA-nya 3 kg, MB-nya 2 kg. Saling mendekati dengan kecepatan VA-nya 5 meter per sekon. Dan VB-nya 2,5 meter per sekon. Keduanya bertumbukan lanting sempurna. Kecepatan bola A setelah tumbukan adalah, yang ditanya VA aksen ya adik-adik. Dengan angka tumbukannya E sama dengan 1 karena dia tumbukan lanting sempurna. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan hukum kekekalan momentum. Adik-adik bisa lihat di video Mas yang sebelumnya, yaitu di materi hukum kekekalan momentum, sudah Mas bahas gimana atau apa rumusnya hukum kekekalan momentum. Oke, kita lanjut. MA dikalikan dengan VA ditambah dengan MB kali VB, nilainya sama dengan MA dikalikan dengan VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA-nya 3, VA-nya 5, MB-nya 2, VB-nya 2,5. Karena dia bergerak ke kiri, kita minuskan ya adik-adik. MA-nya 3, VA aksennya kita nggak tahu, tulis aja. Ditambah dengan MB-nya 2, kalikan VB aksen. Sehingga kita punya persamaan yang pertama. 3 VA aksen ditambah 2 VB aksen, nilainya sama dengan 10. Kita punya persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita menggunakan koefisien restitusi atau angka tumbukan. E sama dengan VA aksen min VB aksen dibagi dengan minus buka kurung VA min VB. Tumbukan lanting sempurna berarti E-nya 1. VA aksen kita nggak tahu, tulis aja. Min VB aksen dibagi dengan min VA-nya 5 dikurangi dengan VB-nya 2,5. Karena ke kiri kita minuskan. Sehingga 5 min 2,5 jadi positif. Berarti ketemunya min 7,5. Sehingga kita punya persamaan yang kedua. VA aksen min VB aksen nilainya sama dengan min 7,5. Persamaan yang kedua. Selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Oke, kita tulis lagi. Persamaan 1 3 VA aksen ditambah 2 VB aksen, nilainya sama dengan 10. Persamaan 2 VA aksen dikurangi dengan VB aksen sama dengan min 7,5. Oke. Karena tujuan kita mau cari nilai VA aksen, maka kita hilangkan nilai VB aksennya. Sehingga bisa kita kalikan yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. 3 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 10. Sedangkan yang bawah kita kalikan 2. 2 VA aksen min 2 VB aksen sama dengan min 15.
Kita positifkan supaya VB aksennya hilang, sehingga ini bisa kita coret, hancur. Maka kita peroleh 3 ditambah 2, 5 VA aksen sama dengan min 5. Sehingga nilai VA aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Minus di situ artinya dia berlawanan arah dari arah sebelumnya. Karena mula-mula VA bergerak ke kanan dan di sini hasil VA aksen minus 1, artinya setelah bertumbukan A bergerak ke kiri. Maka jawabannya yang benar yang BB. Oke, seperti ini. Sekarang yang kedua, coba kita bandingkan dengan cara cepat ya adik-adik. Oke, cara cepatnya ini Mas khususkan untuk adik-adik semuanya yang mau belajar fisika. Oke, Mas buka cara cepatnya. Jika kita mau cari VA aksen, maka berapa total momentumnya dibagi dengan total masanya dikali E plus 1 min E dikalikan dengan VA. Mas kalau mau cari VB aksen gimana? Sama rumusnya, tinggal ganti VA dengan VB aja. Total momentum dibagi dengan total massa dikalikan dengan E plus 1 min E dikalikan dengan VB. Oke, seperti ini ya adik-adik rumus cepatnya. Jika ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan subscribe biar channelnya Mas makin bermanfaat, makin lebih baik lagi. Oke, langsung saja coba kita cocokkan kalau pakai cara cepat sama nggak nanti hasilnya. Kita cari VA aksen, yaitu total momentum sebelum tumbukan dibagi dengan total masanya E plus 1 dikurangi dengan E dikalikan dengan VA. Total momentum sebelum tumbukan yaitu 3 dikali 5 ditambah dengan 2 dikali min 2,5 sehingga kita peroleh 10. Nah, 10 di sini menunjukkan total momentum sebelum tumbukan. Kita masukkan di sini. Dibagi dengan total massa 3 ditambah 2, 5. E-nya 1 karena lenting sempurna ditambah dengan 1 min E-nya 1 VA. VA-nya 5 meter per sekon dan positif karena dia bergerak ke kanan. Masukin sini. Sehingga kita coret tinggal 2 dikalikan 2, 4 dikurangi 5. Sehingga ketemunya berapa adik-adik? Min 1 meter per sekon. Terbukti ya? Oke. Soal yang kedua, dua buah troli bermuatan masing-masing 20 kg dan 40 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kedua troli tersebut bertumbukan lenting sebagian dengan angka tumbukannya 0,2. Kecepatan kedua troli setelah mengalami tumbukan adalah, oke, kita tulis dulu ya adik-adik yang diketahui. Ada MA besarnya 20 kg. Kemudian ada MP besarnya 40 kg. VA-nya 10 meter per sekon. VB-nya 4 meter per sekon. Angka tumbukannya sebesar 0,2. Yang diminta berapakah nilai VA aksen dan VB aksennya? Oke. Sama seperti sebelumnya, kita bisa menyelesaikan soal nomor 2 dengan hukum kekekalan momentum. MA dikalikan dengan VA
ditambah dengan MB kalikan VB, nilainya sama dengan MA dikalikan VA aksen ditambah dengan MB dikalikan VB aksen. MA-nya 20, kecepatannya 10, ditambah MB 40, kecepatannya 4 meter per sekon, tapi ke kiri, sehingga kita kasih minus, sama dengan MA-nya 20, VA aksennya kita cari, ditambah dengan 40 VB aksen. Oke. Yang sebelah kiri 200 ditambah dengan min 160, sehingga kita punya nilainya sebesar 40. 20 VA aksen ditambah dengan 40 VB aksen. Jika kita sederhanakan dibagi dengan 20, kita peroleh 2 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Kita dapat persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita memakai koefisien restitusi. E sama dengan VA aksen dikurangi dengan VB aksen dibagi min buka kurung VA min VB tutup kurung. Karena dia tumbukan lonting sebagian dengan nilai E-nya 0,2, maka boleh kita tuliskan E-nya 0,2, VA aksennya kita nggak tahu, begitu juga dengan VB aksen dibagi dengan min VA-nya 10 dikurangi dengan VB-nya 4 dan bergerak ke kiri, sehingga kita minuskan di sini. Maka ketemunya 10 plus 14 ya, adik-adik. 10 ditambah 4, 14 minus 14 dikalikan 0,2. Berarti minus 28 atau minus 2,8 sama dengan VA aksen min VB aksen. Kita peroleh persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita eliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Saya taruh di sini. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Persamaan 1, VA aksen ditambah dengan 2 VB aksen, nilainya sama dengan 2. Persamaan yang kedua, VA aksen min VB aksen sama dengan min 2,8. Karena di sini kita punya VA aksen sama-sama 1, sehingga bisa langsung kita kurangkan, sehingga VA aksennya hancur. Maka kita tinggal fokus di 2 VB aksen dikurang min VB aksen. 2 VB aksen dikurangi dengan min VB aksen, sehingga hasilnya positif ya. Maka kita punya 3 VB aksen. Nilainya sama dengan 2 dikurangi min 2,8, sehingga kita punya 4,8. Sehingga kita punya nilai VB aksen sama dengan 4,8 dibagi 3, 1,6 meter per sekon. Oke. Itu nilai dari VB aksen. Bagaimana dengan VA aksen? Kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalkan kita ambil dari persamaan yang pertama. VA aksen ditambah 2 VB aksen, nilainya sama dengan 2. Jika kita masukkan VB aksennya 1,6, berarti kita punya VA aksen sama dengan 1,6 dikalikan dengan 2, yaitu 3,2. Pindah ruas ke kanan, berarti minus 3,2 ketemu 2, berarti ketemunya 1,2 meter per sekon. Oke, sehingga kita bisa peroleh jawabannya VA aksennya 1,2 minus berarti ke kiri, sedangkan VB aksennya 1,6 yaitu ke kanan, sehingga kita punya jawabannya yaitu yang VB. Seperti ini. Sekarang kita buktikan dengan cara cepat ya adik-adik. Kita mau cari VA aksen dulu.
VA aksen sama dengan total momentum sebelum tumbukan dibagi dengan total massa dikalikan dengan E plus 1 min E dikalikan dengan VA. Kita bisa ambil total momentum sebelum tumbukan yang ini, besarnya yaitu 40 ya. 40 kita masukkan dibagi dengan total massa A ditambah dengan massa B yaitu 60. Tumbukannya lanting sebagian 0,2 ditambah 1 min E nya 0,2 dikalikan VA nya 10. Oke. Sehingga bisa kita ambil 2/3, di sini tinggal 1,2, tak coret berarti tinggal 0,4 dikali 2 berarti 0,8 dikurangi dengan 2, sehingga kita punya nilainya min 1,2 meter per sekon untuk kecepatan A setelah tumbukan. Kita cek sama ya adik-adik. Sekarang kita mau cari yang VB aksennya. VB aksen sama dengan total momentum sebelum tumbukan dibagi dengan total massa dikali E plus 1 dikurangi dengan E kalikan dengan VB, karena kita mau cari VB aksen. Total momentumnya pasti sama, yaitu 40 per sigma M nya 60, 0,2 plus 1 min 0,2. VB nya bergerak ke kiri dengan kecepatan min 4 ya, sehingga kita tetap tulis minus 4. Oke, kita selesaikan sama seperti tadi. 2, 3, ini 1,2, kita coret tinggal 0,4 dikali 2 berarti 0,8 minus ketemu minus berarti positif ya adik-adik, 0,8, sehingga kita punya 1,6 meter per sekon. Kita cek apakah sama. VB aksennya 1,6, di sini juga 1,6, positif, berarti dia bergerak ke kanan, berarti terbukti. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Terdapat sebuah mobil dengan massa 100 kg yang mogok di tepi jalan, kemudian didorong dengan gaya F seperti ditunjukkan oleh grafik. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 16 detik? Diketahui massa mobil yaitu 100 kg. Kemudian mogok di tepi jalan, berarti V1 nya sama dengan 0. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 16 detik? T nya yang diminta 16 sekon, V2 nya berapa? Oke, seperti ini. Kita bisa mengerjakan soal nomor 3, yaitu dengan rumus hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls. Bagaimana hubungannya? Sudah Mas jelaskan di video sebelumnya. Adik-adik bisa melihat di video yang momentum dan impuls. Oke, langsung saja. Impuls menyebabkan perubahan momentum delta P. Sehingga bisa kita ambil impuls itu sama dengan M buka kurung V2 dikurangi dengan V1. Seperti ini. Nah, jika kita lihat ada dua grafik gaya. Yang pertama gayanya berubah dan yang kedua gayanya bernilai konstan. Sehingga impulsnya nanti ada dua. Impuls dari A ke B kita cari dulu, kemudian ditambah dengan impuls dari B ke C. Sehingga kita nanti bisa cari nilai V2-nya. Sehingga boleh kita tulis di sini. Impuls dari A ke B ditambah dengan impuls dari B ke C, nilainya sama dengan M V2 min V1. Oke. Impuls itu gaya dikali dengan selang waktu. Sehingga boleh kita ambil F AB
dikalikan dengan delta T-nya, delta TAB, ditambah dengan FBC, dikali dengan delta TBC, nilainya sama dengan massa, V akhir dikurangi dengan V awal. Kita mau cari FAB dulu. Karena dari A ke B gayanya mengalami perubahan, sehingga yang kita pakai gaya rata-rata. Sehingga jika kita ambil FAB merupakan 0 ditambah dengan 50 dibagi dengan 2. Sehingga kita punya nilai FAB yaitu 25 Newton. Kita masukkan di sini. Selang waktu antara A ke B yaitu 4 detik ditambah dengan FBC yang nilainya konstan 50 dikali delta BC yaitu 16 dikurangi 4, 12 sama dengan masanya 100. V2 nya kita cari dikurangi dengan 0 karena dia dari keadaan diam. Mobil kalau mogok pasti diam ya adik-adik. Sehingga bisa kita peroleh 25 dikali 4 100 ditambah dengan 600, 12 dikalikan 5. Sehingga nilai totalnya 700 sama dengan 100 dikali V2. Sehingga bisa kita peroleh nilai V2 nya yaitu 7 meter per sekon. Seperti ini. Berarti kita punya jawabannya sebesar yang B. Oke. Nah, sekarang gimana Mas cara ngerjakan dengan cara cepet? Mas kasih tahu adik-adik. Seperti ini, kita bisa menggunakan cara grafik ya. Karena di situ grafiknya antara F dengan T, sehingga kalau kita mau cari impuls bisa pakai luasan. Tentunya luasannya harus di bawah grafik. Oke. Luasannya di bawah grafik. Sehingga kalau kita arsir, dia akan membentuk luasan apa di sini? Dia akan membentuk luasan trapesium. Oke, masih ingat tadi dek ruas trapesium A tambah B kali tinggi dibagi 2. Sehingga boleh kita tulis impuls itu sama dengan M V2 min V1. Kita ambil persamaan dari sini. Impulsnya bisa kita ambil dari luasan di bawah grafik. Sehingga A tambah B, A itu atapnya dari sini ke sini yaitu 12 ditambah dengan B bawahnya ini yaitu 16 dibagi 2 dikali tingginya 50, nilainya sama dengan massa 100, V2 dikurangi 0 sehingga tinggal V2 saja. Sehingga kita punya 12 ditambah 16 28 dibagi 2 yaitu 14 dikali 50 sama dengan 100 V2. Sehingga ini bisa kita coret, hancur tinggal 2. Ini kita coret, hancur tinggal 7. Sehingga kita punya nilai kecepatan ya setelah 16 detik yaitu 7 meter per sekon. Oke, terbukti ya adik-adik. Soal nomor 4, balok kayu tergantung oleh seutas tali yang panjangnya 80 cm. Seperti gambar di bawah ini. Balok tersebut ditembak mendatar dengan sebutir peluru yang bermassa 50 gram. MP-nya 50 gram. Atau 0,05 kg. Dan kecepatannya V. Massa balok
kita misalkan MP, nilainya 9,95 kg dan percepatan gravitasi 10. Jika peluru mengenai balok dan bersarang di dalamnya, sehingga balok dapat bergerak naik setinggi 45 cm. Ketinggian yang mampu dicapai yaitu 45 cm atau 0,45 meter. Maka kecepatan peluru sebelum tumbukan adalah yang ditanya VP-nya berapa. Oke. Karena peluru bersarang di dalam balok, sehingga bisa kita simpulkan jenis tumbukannya yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke. Persoalan seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. MP dikalikan dengan VP ditambah dengan MP dikalikan dengan VP sama dengan MP ditambah dengan MP dikali dengan V aksen. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang namanya tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua benda setelah bertumbukan sama. Lebih jelasnya sudah Mas jelaskan di video sebelumnya. Jadi bisa mengamati di video momentum dan impuls. Oke, kita lanjut. Massa pelurunya 0,05 dikalikan dengan kecepatan peluru, kita cari ditambah dengan massa balok dikalikan kecepatan balok sebelum bertumbukan, yaitu diam. Baloknya diam ya adik-adik sebelum ditumbuk, sehingga 0 dikali MP ya 0. Nilainya sama dengan massa peluru 0,05 ditambah dengan massa balok 9,95 dikalikan dengan V aksen. Sehingga kita bisa peroleh di sini 0,05 VP nilainya sama dengan 0,05 ditambah 9,95 berarti 10 V aksen. Nah, ada dua variabel yang kita tidak tahu, ada VP, ada V aksen. Padahal kita tujuannya cari VP. Gimana cara cari nilai V aksennya? Sekarang kalau kita perhatikan di situ, dia mampu menempuh ketinggian sejauh 45 cm atau 0,45, sehingga bisa kita ambil, ibaratkan dia bergerak ke atas ya adik-adik. Sampai di atas nilai VT-nya sama dengan 0. Sedangkan ketika dia bergerak ke atas, di sini ada nilai V aksen mencapai ketinggian maksimum sebesar H. Sehingga kita bisa gunakan persamaan GLBP yang nomor 3. Maka jika kita tuliskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya 0, V0-nya yaitu V aksen kuadrat dikurangi dengan 2 dikali 10 dikalikan H. Ketinggiannya yaitu 0,45. Sehingga kita punya 2 dikali 10 dikalikan 0,45 yaitu 9. Jika kita pindah ruas angka 9-nya ke ruas kiri, maka bernilai 9 sama dengan V aksen kuadrat. Sehingga nilai V aksennya akar dari 9. Akar dari 9 tentunya berapa adik? Yaitu 3 meter per sekon. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita punya 10 dikalikan dengan 3 sama dengan 0,05 VP. Sehingga nilai VP nya sama dengan 30 dibagi 0,05. Oke, ketemunya berapa adik-adik? 600 meter per sekon. Jadi kecepatan peluru sebelum menembus balok yaitu 600 meter per sekon. Jawabannya dadu. Oke. Sekarang coba kita bandingkan dengan cara cepat ya.
Gimana mas cara cepatnya? Kalau kita mau cari nilai VP sama dengan berapa massa peluru ditambah dengan massa balok dibagi dengan massa peluru dikalikan dengan akar 2GH. Oke, seperti ini. Oke. Coba kita buktikan bareng-bareng. VP sama dengan massa peluru ditambah dengan massa balok, ketemunya 10 ya adik-adik. Dibagi dengan massa peluru, massa pelurunya 0,05 dikalikan dengan akar 2 kali 10 kali 0,45, sehingga kita peroleh 10 dibagi 0,05 sama seperti 1000 dibagi 5, berarti 200 dikalikan dengan akar 9 yaitu 3, maka ketemunya 600 meter per sekon. Terbukti ya adik-adik. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Ada sebuah balok dengan massa 9,9 kg digantung dengan seutas tali yang panjangnya 150 cm atau 1,5 meter. Sebuah peluru bermassa 100 gram, MP-nya 0,1 kg. Ditembakkan pada balok dengan kecepatan 100 meter per sekon. Kemudian peluru bersarang di dalam balok dan bergerak bersama-sama hingga mencapai ketinggian sebesar yang dicari yaitu H. Dan tumbukannya di sini yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bisa gunakan rumus cepat ya adik-adik untuk menyelesaikan soal nomor 5. VP sama dengan MP ditambah dengan M balok dibagi dengan massa peluru dikali dengan akar 2GH. VP-nya 100, massa peluru ditambah dengan massa balok yaitu 10 dibagi dengan massa peluru 0,1 dikali dengan akar 2 kalikan gravitasinya 10 yaitu 20H. Sehingga kita peroleh 100 sama dengan 100 dikalikan dengan akar 20H. 20H. Sehingga 100-nya boleh kita coret. Kita punya nilai 1 sama dengan 20H. Sehingga nilai H-nya sama dengan 1/20 atau 0,05 meter. Jika kita jadikan ke senti, nilainya sama dengan 5 cm. Maka kita peroleh jawabannya yaitu cicak.